Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau memelihara dan senantiasa peduli kepada kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di Persia pernah memerintah seorang raja yang baik dan bijaksana. Dia sangat mencintai rakyatnya dan ingin tahu bagaimana mereka hidup. Dia ingin mengetahui tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Untuk itu seringkali raja mengenakan pakaian seorang pekerja atau pengemis dan pergi ke rumah orang-orang yang miskin. Tidak seorang pun orang yang dia kunjungi berpikir bahwa dia adalah raja mereka. Suatu kali sang raja mengunjungi seorang pria yang sangat miskin yang tinggal di sebuah gubuk yang reot. Di situ raja ikut memakan makanan yang sangat sederhana yang dimakan oleh orang miskin itu. Ia ngobrol dengan orang tersebut dan mengucapkan kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Lalu raja pergi. Kemudian di waktu berikutnya raja kembali mengunjungi orang yang miskin itu dan akhirnya mengungkapkan identitasnya dengan mengatakan, "Aku adalah rajamu." Raja juga memberikan kesempatan kepada orang itu untuk meminta sesuatu. Raja mengira bahwa setelah mengetahui identitasnya, pria itu akan meminta hadiah atau bantuan. Tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Sebaliknya dia berkata kepada raja, "Raja, Engkau telah meninggalkan istana dan kemuliaanmu untuk mengunjungiku di tempat yang kotor ini. Raja memakan makanan yang sama yang aku makan. Raja telah membawa kegembiraan dalam hidupku." Orang miskin ini menyatakan sukacitanya karena kehadiran sang raja, dan ia tidak meminta apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15 tertulis, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Karunia mempunyai kata lain, yaitu hadiah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan gift. Karunia atau hadiah yang diberikan Allah kepada kita tidak terungkapkan, saudara, sebab terlalu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Terlalu agung untuk dimengerti. Hadiah atau karunia terindah yang tidak terkatakan yang diberikan Allah kepada kita adalah dirinya sendiri. Ia memberikan dirinya bagi kita. Ia hadir sebagai manusia, dan itu adalah kesukaan besar yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Bukan hanya hadir saja, tapi ia juga memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Saudara yang terkasih, Tuhan tahu hal yang terpenting apa yang kita perlukan. Kebutuhan terpenting kita bukanlah informasi, bukan teknologi, bukan uang atau materi, bukan kedudukan dan berbagai hal lainnya. Tapi kebutuhan yang terbesar dan yang terpenting yang kita perlukan adalah pengampunan dan keselamatan. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia sebagai juru selamat
untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sungguh luar biasa saudara, karunia yang tak terkatakan yang Tuhan berikan kepada kita. Ia turun dari tahtanya di sorga, meninggalkan kemuliaannya, dan mau hadir di tengah-tengah kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini yang sedang berada dalam kesulitan, dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam pergumulan yang berat. Seakan-akan pertolongan terasa begitu jauh. Tapi sadarilah saudara saat ini bahwa Tuhan Sang Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi ini, ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, penghiburan, semangat, dan sukacita dalam segala keadaan yang kita alami saat ini. Ingatlah saudara bahwa kita memiliki hadiah yang terindah, yang tidak terkatakan, dan itu yang membuat kita bersukacita senantiasa. Hadiah yang tak terkatakan itu adalah anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Tuhan telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Karena itu mari mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan itu kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami, membuat kami mengerti bahwa Engkau telah memberikan kepada kami karunia yang sungguh luar biasa, yang tidak terkatakan dan tidak dapat dijelaskan secara rinci dan detail dengan kata-kata. Engkau adalah Allah yang Maha Agung, mau datang turun ke dunia untuk keselamatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan dalam ayat ini, yaitu syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Karena itu kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena karunia-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah membenarkan kami, Engkau mengangkat kami dan menyelamatkan kami, serta Engkau menganugerahi kami kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Biarlah hikmat dan tuntunan-Mu yang mengajar kami dan menuntun langkah kami. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, menguatkan, dan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.